Orang kalau sudah biasa umroh, haji jadi ringan. Karena sunnah itu meringankan dan memudahkan orang untuk mengerjakan yang wajib. Belum lagi banyak sekali keutamaannya. Jadi kita akan mulai insya Allah membahas poin ke-16 ini tentang keutamaan ibadah sunnah itu sendiri. Ya. Yang pertama teman-teman sekalian, yang perlu direnungi baik-baik, hadis Bukhari. Kalau orang yang rutin menjaga amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, baca Quran, berdoa, sedekah, umrah, semua amalan-amalan sunnah itu, maka kalau rutin kita kerjakan, Allah akan selamatkan pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan kita dari kemaksiatan. Itu keutamaan yang luar biasa. Jadi dengan sendirinya, mata kita jadi nggak nyaman kalau lihat yang haram, telinga kita jadi nggak nyaman kalau dengar yang haram, tangan kita nggak akan menjamah yang haram, kaki kita tidak akan melangkah yang haram, kemaluan kita tidak sentuh yang haram, karena rutinnya menjaga yang sunnah. Hadits Bukhari berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna Allah qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Siapa yang coba-coba mengganggu waliku, orang-orang yang dekatkan diri kepadaku, maka aku akan mengiklankan peperangan bersamanya atau kepadanya. Ya. Jadi siapa yang berani-berani mengganggu orang-orang beriman, maka secara otomatis Allah yang berhadapan dengan dia. Jadi makin dekat Bapak Ibu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan harus ada upaya pribadi untuk itu. Kalau bahasa saya sering saya katakan, paksakan dalam ibadah, paksakan dalam ibadah. Karena kalau tidak dipaksakan sholat malam, nggak dipaksain puasa, nggak dipaksain zikir pagi petang, baca Quran, nggak bakal terjadi. Karena syaitan mau hari itu, di saat kita masih hidup, tidak tertulis tambahan amal. Target dia itu. Kalau bisa ditinggalkan sama sekali, kalau tidak minimal ada yang berkurang. Maka orang-orang yang berdekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini kalau diganggu, maka tenang saja. Allah akan datangkan tolongan atau pertolongan yang tidak disangka-sangka. Gak usah khawatir soal itu. Ini sudah janji. Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong. Kemudian dalam hadis ini dirincikan, untuk menjadi wali Allah, bagaimana caranya? Supaya kita termasuk orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang kalau berdoa diijabah. Orang kalau punya permasalahan ditolong dan diberikan jalan keluar. Itu namanya wali Allah. Apa saja yang dia inginkan semua mudah. Tentu nikmat akan dia syukuri dan akan datang melimpah pada dia. Cobaan akan mudah dilalui sama dia. Dan Allah akan berikan perangkat-perangkat agar dia bisa melalui cobaan tersebut. Di sini dalam hadis disebutkan, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Dan ketahuilah, tidak ada yang lebih aku cintai dari pendekatan diri seorang hamba kepadaku daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi, sholat 5 waktu. Ya, zakat harta setahun sekali bagi orang yang mampu. Penuhi haul dan nisab. Puasa Ramadan sebulan penuh. Dan haji, ini yang diwajibkan. Itu yang paling Allah cintai. Gitu kan? Kapan kita menjaga kualitasnya dengan baik dan selalu kita tingkatkan, kalau sudah sampai pada tingkat terbaik kita istiqomahkan, maka itu adalah perbuatan yang paling Allah cintai. Ini sebab pertama orang menjadi wali Allah, yang akhirnya siapapun yang mengganggu dia Allah akan tolong gitu. Apapun kebutuhan dia Allah akan penuhi. Masalah apapun yang dihadapi Allah akan pecahkan. Lalu dikatakan, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبُّ. Dan selanjutnya setelah yang wajib, seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jadi ternyata amalan sunnah bisa meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kerja di satu perusahaan, ini sebagai contoh saja. Bagaimana perasaan kita teman-teman sekalian di saat pemimpin perusahaan kita sangat menghormati kita, ya, sangat memuliakan kita. Maka tentu berbeda. Kita akan selalu suara kita didengar, kita dimuliakan, apapun yang bisa diberikan sebagai fasilitas diberikan kepada kita karena dimuliakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kalau mencintai seorang hamba, dia akan memuliakannya. Apa saja yang dilakukan? Berdoa diijabah. Ada masalah terpecahkan, ada orang mau niat jahat sama dia, itu bisa sebelum kena dia pun Allah SWT sudah bisa selamatkan.
Berapa banyak orang yang tadinya mau tabrakan nggak jadi tabrakan. Allah SWT selamatkan, gitu kan? Atau ada orang ingin mengatur sebuah makar tapi nggak jadi, dibatalkan makar tersebut, gitu kan? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu semua dengan amalan-amalan sunnah. Faida ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengarannya, atau aku akan jaga pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Jadi akhirnya telinga kita ini hanya dengar yang baik-baik saja. Dengarin nasihat, dengarin tilawah Quran, dan merasa nyaman dalam hati dengan itu semua. Sehingga selalu kuping ini selalu mau dengar yang baik-baik yang Allah bolehkan. Dan setiap kali dengar yang tidak enak, kebisingan, sesuatu yang berbau maksiat, telinga kita nggak nyaman. Rasanya ingin segera kita tinggalkan. Berarti Allah sudah jaga tuh. Supaya nanti hari kiamat kupingnya nggak dihisap sama Allah. Karena kalau digunakan fasilitas ini pada maksiat, berarti ingkar nikmat. Karena Allah ciptakan ini untuk kita gunakan dalam ketaatan. Ingat surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau ada Bapak Ibu yang tanya saya, Ustaz, apakah memang kita diciptakan untuk sholat? Jawaban saya, iya. Memang untuk sholat kita diciptakan. Memang untuk puasa kita diciptakan. Memang untuk zakat, untuk haji dan umrah, untuk bakti sama orang tua, juga orang sakit, bantu orang susah. Memang untuk itu. Dan tidak ada tujuan kita sama sekali untuk berzina, untuk berbohong, untuk menipu orang, untuk menggibah, untuk gosip, buang-buang waktu, itu enggak ada. Memang itu bukan tujuan kita. Tujuan kita ada untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya, wa basarahu alladhi yabsuru bihi. Dan aku juga akan menjaga penglihatannya dia gunakan untuk melihat. Matanya hanya selalu nyaman melihat yang Allah bolehkan. Bertafakur dengan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, gembira kalau melihat tentang sejarah Islam, peradaban Islam, senang kalau melihat Al-Quran, senang kalau di majelis ilmu. Allah jaga penglihatannya dari hal yang haram. Melihat sesuatu yang tidak nyaman, kok bisa gitu sih? Merasa nggak nyaman, ditinggalkan. Kemudian wayadahu allati yabtishu biha, dan juga aku akan menjaga tangannya yang digunakan untuk menjamah. Sehingga tangan tidak akan memegang kecuali yang halal. Tidak akan pernah mengganggu dan menyakiti orang lain. Warijlahu allati yamshi biha. Dan aku juga akan menjaga kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Ya. Di saat itu, perhatikan closing hadisnya, penutupan hadisnya. Kata Nabi SAW, Allah mengatakan, wa in sa'alani la'ataitu. Di saat itu kalau dia minta, aku pasti akan kasih. Jaga yang wajib, perbanyak yang sunnah, kejar yang sunnah. Maka Allah jaga semua anggota tubuh kita, pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, ya. Kemudian pada saat itu Allah SWT mengatakan, dan kalau dia minta di saat itu, aku akan pasti kasih. Wala in ista'adhani la'idtuhu. Au la'uidhannah. Kalau dia minta tolong, pasti aku akan tolong. Nah ini faedah luar biasa daripada ibadah sunnah. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian terkurung dengan istilah sunnah. Kan cuma sunnah. Udahlah nggak usah. Ya. Tahu, itu teman saya itu rajin sekali puasa Senin Kamis. Itu teman kamu. Kamu gimana? Hah? Selalu bangga dengan amalan temannya. Ibu saya itu tuh rajin sekali baca Quran. Itu ibumu. Kamu gimana? Ayah saya itu luar biasa bolak-balik umroh. Baik, kamu bagaimana? Ya. Makanya seorang penyair mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi kadza wa kadza. Bukan seseorang anak muda yang cerdas yang mengatakan dulu orang tua aku begini dan begitu. Walakinnal fata man yaqulu ha ana dza. Tapi seorang anak muda muslim yang cerdas mengatakan ini loh saya. Hasil perbuatan orang lain tidak ada manfaatnya buat kita. Kecuali kita penyebab. Kita yang menjadi penyebab dia hanya melakukan ibadah tersebut itu berbeda. Tapi banyak orang berbangga-bangga dengan amalan temannya, amalan orang tuanya dan seterusnya, maka tidak ada manfaat buat dia. Baik, yang kedua, yang perlu digaris bawah yang bisa didapatkan dari amalan-amalan sunnah adalah setiap amal sunnah itu akan mendekatkan kita kepada Nabi SAW di surga nanti. Ya. Jadi kita sudah singgung tadi, kalau materi yang lalu, akhlak juga mendekatkan seseorang dengan Nabi SAW di surga. Ada juga tentang amalan sunnah. Ya. Terutama solat, karena kita sedang bahas masalah solat ya. Coba cintai Bapak Ibu sekalian solat sunnah, qobliyah, ba'diyah, solat
duha, solat malam, tahiyat masjid, solat taubat, solat wudu. Rutinkan dan paksakan. Paksa setiap bisikan syaitan, jangan negosiasi sama dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung kerjakan. Ya. Ada hadis yang mulia diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Muslim, ya. Dia mengatakan kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwudu'ihi. Satu hari pernah aku menginap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat beliau bangun untuk sholat malam, aku menyiapkan wadah berisi air wudhu beliau, wahajatihi, dan beberapa hajat Nabi SAW seperti siwak, ya, dan yang lainnya. Faqala li, setelah selesai wudhu, setelah selesai hajat Nabi SAW, karena Nabi merasa Rabi'ah ini berbuat baik, maka beliau mengatakan, sal, silakan, apa yang kau inginkan. Maksudnya setelah berbuat ini kepadaku, ada yang kau ingin minta enggak? Fakultu as'alu murafaqataka fil jannah. Aku hanya minta ya Rasulullah agar nanti aku bersama Anda di surga, sama-sama. Anda di mana di surga, aku di situ juga. Permintaan yang luar biasa ini. Bukan minta pada saat itu kalau dia bilang ya Rasulullah, saya minta jadi orang paling kaya. Nabi tinggal berdoa, diterima itu. Saya ingin minta keturunan banyak, saya ingin minta jabatan, saya ingin minta jadi raja. Urusan dunia semua akan dikasih. Tapi sahabat ini cerdas, bukan itu urusannya dia. Tadi saya bilang orang mukmin targetnya selalu akhirat. Maka dia bukan cuma sekedar minta surga, tapi minta bersama Rasulullah SAW di surga. Pasti derajat paling tinggi itu, gitu kan? Qala awa ghaira dzalik. Maka Nabi SAW bilang kepada Rabi'ah, ada yang lain enggak? Maka qultu huwa dzak. Aku berkata tidak ya Rasul, itu aja. Kalau itu sudah Anda mohon kepada Allah untuk aku, selesai. Aku bisa masuk surga bersama Anda nanti. Ini mulia sekali. Qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka tolong aku agar aku bisa menyempurnakan keinginanmu itu, minta kepada Allah dengan memperbanyak sujud. Ya, di sini ulama hadis ada yang mengatakan maksudnya adalah memperbanyak sholat sunnah. Karena pada saat itu mereka mau sholat malam. Ya. Nabi SAW lagi mau sholat tahajud pada saat itu. Ada juga pendapat yang mengatakan semua jenis sujud. Seperti sujud tilawah, ya. Kalau seandainya kita lagi baca ayat tentang sujud, biasanya kan sudah digarisi di bawahnya, ya. Al-Quran sekarang sudah sangat modern, maka kita sujud, ya. Sujud syukur, ya. Katakan Nabi SAW setiap kali menerima berita gembira, pasti beliau selalu sujud, ya. Nah ini diantaranya. Tapi sholat sunnah yang paling masuk dalam makna ini. Yang ketiga, teman-teman sekalian, sholat sunnah ini akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan nanti di timbangan amal dari amal wajib kita. Dari fungsinya besar sekali, gitu kan? Sholat wajib 5 waktu, mungkin ada seseorang yang lupa wudu, mungkin ada seseorang yang kurang khusyuk, mungkin dia lupakan rakaatnya, mungkin banyak hal, gitu kan? Mungkin di saat dia sholat dia lalai, menghayal, hitung transaksi dagangnya, ya, mengingat pertengkaran sama temannya, misal, menghayal, kurang pahalanya. Itu akan terbantukan dengan sholat-sholat sunnahnya nanti. Begitu juga dengan zakat. Di saat ada perhitungan dia yang keliru, ya, karena setahun sekali, maka sedekah yang dia keluarkan akan menyempurnakan. Karena sedekah sunnah. Puasa Ramadan, mungkin ada yang lalai, mungkin ada kekurangan, maka puasa-puasa sunnah akan menyempurnakan. Begitu juga dengan haji, disempurnakan dengan umroh. Ya. Hadisnya adalah hadis yang sangat masyhur. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan hadis ini tentu disahihkan oleh para ulama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamati min a'malihim as-salah. Sesungguhnya awal sekali amal yang akan dihisab dari sosok manusia pada hari kiamat adalah solatnya. Qala yaqulu Rabbuna jalla wa ala li malaikatihi wa huwa a'lamu. Dan pada saat itu Allah yang maha tinggi dan maha mulia akan berkata kepada para malaikatnya, dan dia Allah lebih tahu sebenarnya
Jadi Allah bertanya ini bukan kita tidak tahu, tapi Allah sudah tahu. Tapi Allah kena nugaskan malaikat, maka Allah bertanya. Unzuru fi salati abdi atammaha au naqasaha. Coba periksa solatnya dulu. Yang paling pertama periksa solat wajibnya. Apakah dia sempurnakan atau masih ada yang kurang. Fa in kanat tammatan, kalau seandainya sudah sempurna, kutibat lahu tammah, maka akan dicatatkan baginya pahala sempurna. Wa in kana taqasa minha syai'a, dan kalau seandainya kurang darinya sesuatu, qala anzuru hal li 'abdi min tatawwu'in, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, lihat mungkin hamba-hambaku ini punya solat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un, kalau seandainya dia punya solat sunnah, qala atimmu li 'abdi faridata min tatawwu'ihi, maka Allah berfirman kepada para malaikat, sempurnakan kekurangan solat wajibnya dengan solat sunnahnya. Thumma tu'khadul a'malu ala dhakum. Kemudian pada saat itulah seluruh amal-amal yang lain diperlakukan seperti ini. Ya, maksudnya puasa tadi saya bilang zakat dibantu dengan sedekah. Kemudian puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Kemudian ya yang haji dengan umroh ya. Oleh karena itu ini semua akan sangat membantu kita beribadah ya. Kemudian juga yang keempat ya, dia akan menjadi penyebab dihapuskan dosa dan ditinggikan derajat. Wudu akan menggugurkan dosa-dosa. Zikir akan menggugurkan dosa-dosa. Berdoa, baca Quran, sholat sunnah. Semua amal-amal sunnah ini penyebab pembersihan dosa. Tapi memang yang dibersihkan dosa-dosa kecil. Ya. Kalau dosa-dosa besar Bapak Ibu sekalian itu butuh taubat nasuha. Kembali kepada Allah dengan jujur. Istighfar, astagfirullah artinya saya mohon maaf ya Allah. Seperti kalau Bapak Ibu buat salah sama orang, bilang maafin saya ya. Nah itu astagfirullah. Kalau wa atubu ilai, artinya aku janji tidak akan ulangi. Ya. Jadi kalau kita bilang astagfirullah wa atubu ilai, ya Allah maafin saya dan saya janji tidak akan ulangi. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, kalau dosa besar seperti zina, berbohong, riba, ini harus dengan tobat nasuha, dengan 3 syaratnya. Tinggalkan dosa itu seketika, lagi zina, lagi bohong, lagi riba, berhenti. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, janji sama Allah tidak akan mengulangi. Maka insya Allah kalau 3 ini dipenuhi, maka dosa besarnya akan dimaafkan. Baik. Ada lagi satu poin di sini saya ingin titik beratkan Bapak Ibu sekalian. Di saat saya menyebutkan atau teman-teman mendengarkan dari siapapun ustadz-ustadz kita, itu dosa kecil. Jangan terkurung di kata-kata kecilnya. Sama tadi, itu kan cuma sunnah. Nggak boleh terkurung dengan kata sunnahnya sehingga kita tinggalkan. Jangan juga bilang, oh karena dosa kecil berarti boleh saya kerjain. Enggak. Dosa kecil tetap juga akan ada konsekuensi hukuman. Ya. Tidak boleh dianggap remeh itu. Kata Nabi SAW, dosa-dosa kecil itu pun kalau menumpuk akan menjadi besar. Ibaratnya ranting-ranting kecil, kalau ditumpukin jadi banyak, dia akan menjadi penyebab datangnya api unggun yang besar. Jadi nggak boleh. Satu dosa kecil, dalam sebuah hadis disebutkan, kalau dikerjakan oleh seorang hamba akan mendatangkan 1 titik hitam di hatinya. Ini bukan dosa besar, dosa kecil. Titik hitam. Kalau dia ulangi lagi, titik hitam lagi. Kalau dia ulangi lagi, titik hitam. Nanti bisa hatinya menjadi hitam kelam, bahkan lebih keras daripada batu. Sehingga akhirnya setiap kali ada peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, apapun sifatnya, maka tidak ada pengaruhnya bagi dia. Contoh dia naik mobil sama temannya, tabrakan. Temannya kepalanya pecah, mati. Ya, dia ngambil pelajaran. Oh, teman saya mati. Udah, enggak apa-apa, kembali aja. Bahkan ada orang mungkin begitu, dia masih lanjut ke diskotiknya, masih lanjut ke maksiatnya, perzinahannya. Padahal depan mata temannya mati. Dan bisa berapa menit kemudian terjadi hal yang sama, dia juga mati. Berapa banyak orang yang selamat dari tsunami, dari banjir, dari longsor, nggak tersentuh hatinya. Karena hatinya sudah hitam kelam. Berapa banyak orang yang sebaliknya, kata Nabi SAW, kalau orang berbuat amal soleh walaupun sunnah, apalagi yang wajib, sunnah, maka Allah titikkan dalam hatinya titik cahaya yang terang. Kalau dia buat lagi sunnah, titik cahaya yang terang. Terus begitu sampai hatinya menjadi terang benderang. Dan di saat itu, dia akan sangat peka. Sedikit lihat fenomena alam saja sudah ketakutan dia, jangan sampai Allah hukum nih.
Pernah dengar riwayat bagaimana Nabi Muhammad SAW kalau lihat mendung, beliau gelisah, mondar-mandir. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan anda? Ini hanya mendung. Orang semua fahamnya mendung akan turun hujan biasa. Apa kata Nabi SAW? Karena pekahnya beliau. Beliau mengatakan, wahai Aisyah, apa jaminannya kalau di belakang mendung ini bukan azab? Karena umat-umat sebelum kita disiksa, itu datang mendung. Ya, bukankah kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, pada saat mau datang hukuman pada mereka, mereka lihat mendung. Dan mereka mengucapkan dalam Al-Quran digambarkan, mereka bilang inilah hujan yang akan turun untuk memberikan kami kesuburan, gitu kan. Ternyata turun azab Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah turun tetesan hujan yang merupakan berkah dan rahmat, barulah Nabi SAW tenang. Jadi orang-orang mukmin itu kalau hatinya sudah tersentuh dengan cahaya keimanan karena amal soleh yang dia kerjakan, maka akan memudahkan dia, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk pekah, pekah sekali. Ya, kadang-kadang hanya sekedar melihat sebuah nikmat, mungkin dia lagi dahaga, tahu dia minum dapat air es dingin, hilang dahaganya, dia bisa tetesin air mata tuh. Ya Allah, nikmatnya ini Allah kasih gitu, karena pekahnya hatinya gitu. Seperti itu luar biasa. Sebagian kaum salaf itu sampai kalau tercium bau busuk, dia lewat nih, mungkin ada tong sampah, maaf, tercium bau busuk. Sudah cukup untuk mereka introspeksi diri. Astagfirullah, ada apa ini? Kok Allah sampaikan bau busuk ini ke saya? Coba. Kita sering lewat cium bau busuk, sudah bau busuk, tutup hidung, pergi aja. Tak ambil pelajaran. Mereka tidak seperti itu. Kalau jalan, kakinya kesentuh batu. Astagfirullah, ada apa ini? Allah ingatkan. Hal kecil pun dijadikan sebagai bahan introspeksi diri. Kenapa? Hatinya sudah putih. Orang kalau hatinya bersih karena amal soleh, penuh dengan cahaya, bahkan bisa menerangi orang lain. Dia kalau ngomong berbekas pada orang lain, dia kalau memberikan nasihat orang bisa terima, dia kalau mengerjakan satu perbuatan walaupun dia tidak sampaikan, orang jadikan contoh, gitu kan? Perbuatan apa yang dia kerjakan, karena memang hatinya sudah bersih. Dan itu semua keputusannya ada di tangan kita masing-masing. Ya, yang bisa membuat hatinya bersih, suci, penuh dengan amal soleh hanya Bapak Ibu sendiri. Dan yang bisa membuat hatinya kelam, keras, hanya Bapak Ibu sendiri. Ya. Dan orang kalau sudah terlanjur hitam keras hatinya masih bisa. Caranya gimana? Taubat. Dia kembali kepada Allah SWT. Kata Nabi SAW, kalau dia taubat, suqila minha. Diangkat dari hatinya itu. Nanti bisa bersih kembali gitu kan. Tapi nggak boleh dia nodai lagi. Ingat, saya selalu ulangi, dosa bukan untuk dicoba, dipelajari dan dijauhi. Amal soleh dipelajari untuk dikerjakan. Nggak usah coba-coba dosa. Dan tujuan kita isi pengajian seperti ini Bapak Ibu sekalian, mulai detik ini, ke depan, fungsi ilmu itu ke depan kita amalkan. Saya bukan sedang menghardik Bapak Ibu tentang masa lalu kita, bukan. Oh, Ustadz singgung masalah dosa, kita banyak dosa nih. Enggak, saya bukan bahas itu. Sekarang kalau Bapak Ibu sudah sampai di telinganya pada kesempatan ini, Allah SWT yang mudahkan saya mengucapkan ini, Bapak Ibu hadir mendengarkan, berarti peringatan dari Allah SWT. Tidak pernah saya susun kata-kata ini secara khusus, tiba-tiba saja mengalir begitu. Allah sampaikan ke telinga Bapak Ibu, sampaikan ke hati untuk kita jadikan sebagai pegangan. Gitu kan? Berubah dari sekarang ke depan. Bagaimana kalau kita punya masa lalu yang salah, taubat segera, kembali ke depannya luruskan. Dan tidak usah terpengaruh dengan ucapan orang. Sudah sering saya bilang itu. Oh, kamu alim ya sekarang, kamu berubah. Iya, nggak apa-apa. Kenapa malu? Tiba-tiba ubah lagi jilbabnya karena malu sama temannya. Tiba-tiba sembunyikan baju kokonya atau kopiahnya karena malu sama temannya. Kenapa? Biarin aja kita ditahu. Kamu alim ya, alhamdulillah. Saya baru tahu nih, enak benar orang hadir majelis ilmu itu. Enak benar orang beriman. Begitu. Dan kalau ditelepon sama teman-teman yang lalu-lalu, jawab, jangan nggak jawab. Saya kalau jawab, saya takut diajak. Jawab aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jadi ahli surga ya sekarang. Kok jawab salam? Oh iya, alhamdulillah. Saya sudah ikuti pengajian. Ayo kita ke karaoke ini yuk. Oh, maaf, saya sudah taubat sekarang. Ya, ikut ya ke majelis saya. Nggak ditelepon lagi tuh. Tapi kalau nggak dijawab, ditelepon terus nanti. Ya. Baik, kita masuk yang keempat. Dihapusnya dosa-dosa dan diangkatnya derajat, ya. Ada kisah yang unik dari seorang tabi'in. Dia bernama Ma'dan bin Abi Talha, ya. Al-Ya'mari rahimahullah. Beliau pernah berkata, aku pernah bertemu dengan mantan budaknya Nabi SAW yang bernama Thauban radhiyallahu anhu.
Di Thauban ini dulu budak Nabi, Nabi bebasin, disilangkan dengan maula, ya. Namanya Thauban. Dan aku berkata kepadanya, pas ketemu dengan Thauban, wahai Thauban, beritahukan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Ini cerdasnya orang ini ya. Ma'dan ini, dia ketemu sama seorang sahabat Nabi dan orang dekat dengan Nabi. Karena ini adalah pembantunya Nabi gitu. Maka langsung dia bilang, coba sampaikan kepada saya. Maksudnya apa yang kamu ketahui, amalan yang pernah kamu dengar dari Nabi yang bisa bawa masuk dalam surga. Apa aja sekarang yang terlintas, tolong sampaikan kepada saya. Dalam riwayat lain dia mengatakan, beritahukan kepadaku amalan yang kalau aku kerjakan, aku dicintai sama Allah. Maka Thauban awalnya diam. Ma'dan ulangi lagi, yang kedua kali. Thauban diam lagi. Yang ketiga kali, masih diam. Setelah itu baru Thauban menjawab. Rupanya di masa dia diam itu, radhiyallahu anhu, beliau sedang memikirkan, apa ini kira-kira yang mau disampaikan? Karena kan pertanyaannya, amalan apa yang bisa membawa aku masuk dalam surga? Kan banyak sekali. Kalau Bapak Ibu juga tanya saya akan diam dulu. Amalan apa nih? Banyak benar gitu kan? Tapi dia ingin nyari, kira-kira amalan apa yang orang sedang bertanya ini mudah amalin. Gampang dia untuk praktikin. Gitu kan? Disesuaikan dengan kondisi dan keadaannya. Mungkin Ma'dan, sebagaimana juga memang dinukil dari sebagian ya orang yang meneliti tentang beliau, orang ini memang adalah orang yang soleh, bukan orang yang sembarangan gitu Ma'dan ini. Maka dia tidak perlu lagi untuk diingatkan tentang wajibnya, ya. Tapi dia butuh tambahan tentang sesuatu gitu. Maka kata Thauban radhiyallahu anhu, "Alaika bikathratis sujudi lillah." Saran saya, kalau kau ingin masuk surga insya Allah, selain apa yang sudah kamu kerjakan sekarang, perbanyak sujud untuk Allah. فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً. Karena tidak mungkin atau kau tidak akan pernah sujud satu kali untuk Allah kecuali Allah akan angkat kamu satu derajat. Ya. Wa hatta anka bihan khati'ah. Dan Allah juga akan hapuskan dengan satu sujud itu dosa-dosamu. Ya. Jadi ini riwayat hadis sahih riwayat Muslim dan dikuatkan dengan riwayat lain kata Nabi SAW, kalau seorang hamba sedang sujud maka dosa-dosanya menumpuk di punggungnya. Kalau dia lagi ruku menumpuk, kalau dia berdiri jatuh gugur-guguran. Kalau dia sujud juga sama, berguguran lagi dosa-dosa tersebut. Nah riwayat ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu sekalian bagaimana amalan sunnah memperbanyak sunnah maksudnya adalah sujud sunnah ya. Maka itu akan meninggikan derajat dan juga mengampuni dosa-dosa. Mengampuni dosa-dosa. Ya. Baik, ini kurang lebih gambaran tentang masalah keutamaan amal-amal sunnah ya. Tentu banyak sekali nih rinciannya, tapi ini secara global, secara garis besar ya. Sekarang coba kita masuk teman-teman sekalian lebih dalam bahas tentang materi kita. Ya. Dalam buku ini disebutkan sebuah hadis. Yang hadis ini sudah masyhur. Saya kembali ke buku dulu dan kita bacakan ya. Langkah ke-16, langkah cerdas menyelamatkan dari api neraka adalah rumah di surga dengan 12 rakaat. Nabi SAW bersabda, Man thabara ala thintaini ashrata raka'a minas sunnah, banallahu lahu baitan fil jannah. Arba'i raka'atin qabla adh-dhuhr, wa raka'ataini ba'daha, wa raka'ataini ba'da al-maghrib, wa raka'ataini ba'da al-isya, wa raka'ataini qabla al-fajr. Artinya, siapa yang istiqamah, sabar itu maksudnya selalu mengerjakan dan menjaganya. 12 rakaat sunnah sehari semalam, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini adalah 12 rakaat yang dijanjikan akan dibangunkan baginya istana di surga. Tentu hadis ini masyhur diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga An-Nasa'i ya. Ada di footnote di situ bisa dilihat tentunya. Nah, ini sebuah hadis yang diangkat oleh beliau. Nah, salah satu tradisi yang kita gunakan dalam membedah buku ini, per poinnya, walaupun hanya sebuah hadis, walaupun cuma sebuah paragraf yang dijelaskan oleh penulis, kita akan rincikan lebih dalam tentunya. Baik teman-teman sekalian,
Ada sebuah riwayat dari Nabi SAW yang berbunyi, Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa 10 salatihi tus'uha thumnuha sub'uha sudusuha khumsuha rub'uha thuluthuha nisfuha. Ada orang-orang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan pahala solat wajibnya itu sangat sedikit, ya, karena tercatat baginya hanya 1/10-nya. Menghayal, ya, kekurangan-kekurangan hal yang merupakan menyempurnakan kehusyuannya. Ada yang 1/9-nya, ada yang 1/8-nya, ada yang 1/7-nya, ada yang 1/6-nya, ada yang 1/5-nya, 1/4, 1/3, dan ada yang separuh dari sholatnya. Hadits ini menguatkan sebenarnya tentang pentingnya kita menjaga sholat-sholat sunnah. Karena tadi sudah kita bahasakan kan, poinnya adalah akan menambah dan membantu sholat wajib. Ya. Ini hadis saya tambahkan karena memang dibutuhkan untuk menguatkan kenapa penting untuk menjaga sholat sunnah. Baik, ada hadis yang lain yang mirip dengan bahasan kita. Lafadznya adalah man shalla itsnatai asyrata raka'atan fi yaumin wa lailah. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, akan dibangunkan baginya rumah di surga, ya. Tentunya teman-teman sekalian, rumah di surga, ya. Bukan di mana-mana ini, ya. Rumah di surga ini, surga itu perlu digarisbawahi, orang yang paling rendah derajatnya di surga itu memiliki seperti 10 kali lipat yang dimiliki oleh raja terkaya dunia. Ya. Siapa raja terkaya dunia? Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kan diberikan kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya, ya. Dia akan memiliki 10 kali lipat. Begitu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Pada saat seseorang ahli neraka terakhir keluar, ahli surga yang terakhir keluar dari neraka, kemudian dia minta dimasukkan dalam surga kepada Allah SWT, Allah masukkan. Kemudian diberikanlah, ditawarkan kepada dia, apa kau mau memiliki seperti yang dimiliki oleh raja-raja dunia? Maka dia mengatakan, tentu ya Allah. Kata Allah SWT, engkau akan memiliki seperti itu dan dilipat gandakan. Dia mengatakan, aku ridho hai Tuhanku, engkau akan mendapatkan 2 kali lipatnya lagi. Terus begitu sampai 10 kali lipat. Dan dalam beberapa riwayat yang dihasankan oleh para ulama, ahli surga yang paling rendah derajatnya akan memiliki 10.000 orang pelayan. Ya. Coba bayangkan punya 10.000 orang pembantu. Ya. Kalau rumah kita punya 10 pembantu saja sudah penuh. Ya. Ini 10.000 orang. Dan di setiap pembantu, tangan pembantu itu ada nampan yang dibawa. Kemudian ahli surga itu akan makan dari nampan-nampan tersebut dari awal sampai akhir sama kenikmatannya. Karena di surga tidak ada rasa kenyang. Kita kan biasa berubah nikmatnya makan kalau sudah kenyang kan gitu. Nah, kenyang nggak ada, lapar nggak ada. Jadi orang di surga itu hanya untuk menikmati saja. Nggak ada lapar, nggak ada kenyang. 10.000 nampan semuanya dimakan sama dia. Rasa dari nampan pertama sampai yang terakhir sama. Ya. Begitu itu orang yang paling rendah di surga. Dalam beberapa riwayat yang lain akan ada ahli surga yang paling rendah di surga. Dia masuk ke surga, dia lihat ada satu orang tampan sekali. Bercahaya, sampai kagum. Dan dia mengatakan, apa kau ini malaikat-malaikat Allah? Kata orang tersebut, bukan, saya salah satu pelayanmu. Gitu. Pelayannya bercahaya, tampan sekali. Gitu. Begitu luar biasanya. Ya, kuasa Allah SWT. Baik. Jadi teman-teman sekalian, kita akan mendapatkan istana di surga dengan menjaga 12 rakaat ini. Jadi mudah-mudahan keluar dari sini sudah nggak ada lagi ketinggalkan, ya kan gitu. Ya. Sampai ada pendapat ulama mengatakan kalau orang sudah rutin mengerjakan sebuah ibadah sunnah, maka dia boleh mengerjakannya walaupun sudah keluar dari waktunya kalau punya uzur. Kayak misal, tadi duhur nih, Bapak Ibu pas mau ikut sholat, sebenarnya kan ada qobliyah duhur nih. Kan dalam 12 rakaat itu kan 4 rakaat sebelum duhur ya. Sekarang baru mau sholat sunnah sudah iqamah. Kan kita nggak boleh sholat ya. Kalau sudah iqamah Bapak Ibu wajib berhenti. Karena kata Nabi SAW tidak ada sholat sunnah dengan iqamah, sholat wajib. Ya.
Jadi nggak boleh lagi. Nah sekarang kalau Bapak Ibu pas takbir, ternyata sudah iqamah. Kita belum sholat qobliyah. Apakah qobliyah itu hilang? Jawabannya enggak. Dikerjakan setelah sholat duhur. Sebelum sholat ba'diyah. Tapi ini dilakukan bagi orang yang sudah rutin mengerjakannya. Ya, bukan orang yang sengaja tinggalin. Misal, tadi ada orang belum sholat qobliyah duhur. Sekarang hadir di pengajian kita nih. Oh ternyata 4 rakaat sebelum duhur itu masuk dalam 12 rakaat nih. Saya mau kerjain sekarang. Udah nggak bisa, udah lewat. Ya. Tapi kalau orang rutinitasnya itu beda. Baik, kita akan rincikan 12 rakaat ini. 2 rakaat sebelum subuh dikenal dengan sunnatul fajr. Hadis yang masyhur, rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah al-fajr sebelum sholat wajib fajar atau sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini luar biasa ini ya. Gini, coba renungi. Kalau ada orang punya berlian seperti bola pimpong, kaya nggak? Kalau seperti bola basket? Nah, kalau seperti mobil? Kalau seperti hotel ini? Kaya banget. Memang tidak ada ya. Bagaimana kalau ada orang, mayoritas wilayah Jakarta Selatan punya dia? Hampir semua Jakarta Selatan punya siapa? Oh ibu ini, oh bapak ini. Tanahnya 90% punya dia. Kaya nggak? Kalau dia punya sama Jakarta Timur, dia punya sama Jakarta Barat, Jakarta Pusat, anggap seluruh Jakarta punya dia. Kaya banget ya. Mungkin tidak ada di dunia orang seperti itu. Baik, kalau orang punya Jawa Barat, semua punya dia. Semua orang nyewa tempat sama dia. Bagaimana kalau orang punya seluruh wilayah Jawa? Timur, Barat, ya. Timur, Tengah, ya. Ini Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah semua punya dia. Bagaimana kalau orang punya seluruh Indonesia lah, langsung aja. Sumatera, Sulawesi, semua punya dia, ya. Kalimantan begitu luar biasa, ya. Begitu bagaimana kalau orang punya Asia? Bagaimana orang kalau punya 2 benua, Asia dan Afrika? Bagaimana kalau seluruh benua ini punya dia? Itu sudah luar biasa. Itu cara memahami begitu. 2 rakaat yang Bapak Ibu kerjakan sebelum subuh itu. 2 menit ini, 3 menit. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Artinya nanti hari kiamat, kalau Bapak Ibu dikasih nanti hasilnya, ini loh, 2 rakaat sholat sunnah fajarmu ini pahalanya. Itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nanti kita akan lihat, oh ini bahkan lebih baik daripada itu. Makanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in berkata, aku telah dipertemukan oleh Allah SWT dengan orang-orang, maksudnya satu kaum, itu para sahabat Nabi, yang mereka sama sekali tidak pernah peduli kalau mereka kehilangan apapun dari dunia ini. Mau harta, mau orang yang dicintai, meninggal, tidak penting bagi dia. Tapi mereka sangat sedih kalau ketinggalan 2 rakaat sholat sunnah al-fajr. Karena mahalnya bagi mereka. Nah poin ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian. Sholat-sholat sunnah yang melekat dengan sholat wajib yang dikenal dengan rawatib yang sedang kita sebutkan tadi 12 rakaat. Nanti kita rincikan lagi insya Allah ya. Kalau yang melekat atau mendampingi duhur, asar, maghrib dan isya itu bisa hilang pada saat kita musafir. Iya kan? Karena kan kita jamak qasar kan? Kalau kita jamak duhur sama asar, qobliyah sama ba'diyah udah nggak ada. Kita jamak maghrib sama isya sama juga. Ba'diyah maghrib tadi yang masuk 2 rakaat dan ba'diyah isya juga sudah nggak ada kan? Tapi khusus sunnatul fajr itu tetap dikerjakan walaupun musafir. Karena dia tidak ada jamaknya, subuh tidak dijamak dia. Ya. Itulah yang disebutkan dalam sebuah riwayat, kata Aisyah radhiyallahu anha, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda minhu ta'ahudan ala raka'atil fajr. Tidak pernah ada satupun sholat sunnah yang Nabi SAW lebih jaga dibandingkan sholat sunnatul fajr. Bahkan beliau SAW tidak pernah meninggalkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk di antara petunjuk Nabi SAW adalah ketika safar adalah mengqasar sholat fardu. Ya, dan beliau tidak mengerjakan sholat-sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah.
Yang biasa beliau tetap lakukan adalah mengerjakan sholat witir dan sholat qobliyah subuh. Ini yang rutin beliau kerjakan, gitu kan. Beliau tidak pernah meninggalkan kedua sholat sunnah ini ketika mukim ataupun musafir. Ya, jadi ini yang pertama, 2 rakaat sunnatul fajr. Ya. Bagaimana Ustaz kalau kayak tadi hukumnya? Pas saya bangun, udah iqamah subuh. Saya buru-buru kerjain sholat subuh. Saya kehilangan sholat fajar. Boleh dikerjakan setelah salam. Ya. Kalau memang orang ada uzur ya. Dia ketiduran, dia lagi di kamar mandi, pas keluar ternyata sudah iqamah. Maka boleh dikerjakan. Ya. Setelah salam. Kalau orang ikut berjamaah ya. Tapi kalau ibu di rumah, walaupun sudah iqamah di masjid, ibu masih bisa sholat qobliyah subuh dulu, baru kemudian sholat wajib. Yang kedua adalah sholat 4 rakaat sebelum duhur. Ini satu-satunya sholat dari 12 rakaat itu yang 4 rakaat sebelum duhur. Ya. Dan 4 rakaat sebelum duhur ini, itu disebutkan dalam hadis tadi, masuk dalam 12 rakaat sehari semalam, dan ada 2 rakaat sesudah duhur. Ini satu-satunya sholat yang diikuti dengan qobliyah dan ba'diyah, khusus untuk dapat istana di surga ya. Poin ini dulu guys, khusus untuk dapat menjalankan hadis yang sedang kita bahas, 12 rakaat sehari semalam, satu-satunya sholat wajib yang diikuti dengan qobliyah dan ba'diyahnya duhur. Qobliyah duhur 4 rakaat, dan ba'diyah duhurnya 2 rakaat, untuk hitungan 12 rakaat. Kan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur berarti sudah 6, 2 rakaat sudah duhur berarti 8, 2 rakaat sudah maghrib berarti 10, 2 rakaat sudah isya berarti 12, gitu kan. Nah sholat duhur ini, qobliyah duhur 4 rakaat, kita kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Ada pendapat sebagian ulama membolehkan kalau sholat sunnah seperti mengerjakan sholat malam, mencontohi seperti sholat malam Nabi. Sholat malam Nabi bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bisa juga 4 rakaat sekaligus baru salam. Ya, itu bisa ditarik ke sholat-sholat sunnah. Ya. Baik, hanya saja sholat duhur ini, Bapak Ibu sekalian, sunnahnya ya, lebih afdal kalau Bapak Ibu tambahkan 2 rakaat lagi sesudahnya. Maksudnya, kan tadi 4 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah ya. Nah yang sesudahnya tambah lagi 2. Itu lebih afdal. Karena dikuatkan dengan hadis yang lain. Yang kata Nabi SAW, Man hafadha ala 4 rakaatin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramallahu 'alan nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan dia dari api neraka. Jadi duhur ini ditambah 2 rakaat lagi, ya. 2 rakaat lagi. Kemudian selanjutnya adalah sholat sunnah ba'diyah maghrib. Ya, 2 rakaat ba'diyah maghrib. Ini masuk dalamnya. Ya. Kemudian juga 2 rakaat setelah isya. Baik, ada pertanyaan di sini. Apakah berarti sunnah-sunnah lain tidak ada? Seperti misalnya, ya, ada qobliyah asar. Kalau ba'diyah asar nggak ada ya. Khusus subuh dan asar tidak ada ba'diyahnya. Karena ada hadits Bukhari menjelaskan Nabi SAW bersabda, di waktu itu iblis sedang mengeluarkan tanduknya dan para pengikutnya sedang sujud, maka jangan kalian sujud. Makanya nggak ada ba'diyah subuh, nggak ada ba'diyah asar. Kita dilarang itu ya. Baik. Tapi qobliyah asar ada. Hadits riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, Rahimallahu mri'in hafidha 4 rakaatin qabla al-asr. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Ya. Jadi bisa kita sempurnakan sholat 12 rakaat ini dengan menambah sunnah-sunnah yang lain. Sekaligus kita jelaskan, yaitu 4 rakaat sebelum asar. Ya, karena tadi asar tidak masuk sama sekali di 12 rakaat itu ya. Kemudian juga ada qobliyah maghrib dan qobliyah isya. Ya. Tapi walaupun dia tidak masuk di hadis 12 rakaat tadi. Cuman ada. Karena kata Nabi SAW, ma baina kullu adzanaini shalah. Di setiap antara azan dan iqamah ada sholat. Ya. Maksudnya sholat qobliyah. Jadi ada qobliyah maghrib dan ada qobliyah isya. Ya. Baik. Sekarang kita tambahkan juga informasinya. Kalau ada pilihan, saya sholat sunnah di rumah atau sholat sunnah di masjid, mana yang lebih afdal? Di rumah. Ya.
Kalau ibu-ibu tentu sunnah dan wajib lebih afdal di rumah. Tapi kalau kita bicara bapak-bapak, maka afdalnya sholat sunnah di rumah. Ya. Kalau dia khawatir sholat wajibnya ketinggalan, terutama takbiratul ihram pertama imam. Karena begitu imam Allahu Akbar, makmum seharusnya juga Allahu Akbar. Karena sudah mulai dicatat pahala oleh malaikat. Mulai dua iftitah, ya kan gitu. Mulai membaca Al-Fatihah, mulai baca surah dan seterusnya. Jadi jangan sampai luput itu. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan 40 hari takbiratul ihram imam, ya, 40 hari berturut-turut ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, maka dia akan selamat dari sifat kemunafikan. Selamat dari api neraka dan sifat kemunafikan. Ada kisah seseorang anak muda melamar seorang anak syekh di Jeddah, kejadian nyata. Dia dengar syekh ini terkenal, punya ilmu segala macam, punya kedudukan, dan juga punya anak perempuan yang soleha. Anak laki-laki ini sebenarnya masih jauh dari agama, tapi dia ingin melamar gitu. Dia datang ke masjid lalu dia bilang sama syekh, saya ingin melamar anak anda. Syekhnya lihat orang ini memang sepertinya masih agak jauh dari agama. Lalu kata syekhnya, saya akan terima lamaran kamu, tapi dengan syarat. Ya, kamu harus selalu 5 waktu sholat di masjid saya ini, di belakang saya, ikut berjamaah 40 hari. Anak muda ini belum tahu hadisnya. Belum tahu tentang hadis tadi, orang kalau jaga 40 hari, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam, itu akan selamat dari neraka dan sifat kemunafikan ya. Dia bilang, karena saya kejar ingin melamar anaknya syekh, maka saya sholat. Dia bilang, hari-hari pertama saya riak. Dia bilang, karena saya hanya ingin mengejar target itu. Dan ingin dipuji oleh syekh. Oh ya, ternyata setiap balik atau setiap mau takbir syekhnya balik, ada anak muda itu di belakang. Ya kan? Karena syekh kasih syarat, di belakang saya. Saya langsung lihat gitu, selama 40 hari. Tapi dia bilang, setelah berlalu 4 hari, 5 hari, berbeda gitu. Ada perasaan dalam hati saya yang berbeda. Seminggu mulai 10 hari, saya akhirnya mulai tidak peduli lagi. Apakah lamaran saya diterima atau tidak oleh syekh. Setelah 40 hari dia bilang, saya betul-betul merasa tidak ingin lagi meninggalkan masjid. Jadi kuasa Allah SWT. Allah hilangkan sifat kemunafikan itu dengan perbuatan seperti ini. Jadi setiap laki-laki usahakan mengerjakan ini walaupun sekali seumur hidup. Ya. Ada 40 hari tidak ketinggalan sama sekali. Ya, ingatkan, selalu ingatkan diri. Kasih timer di situ, kasih peringatan ya kalau kita akan sholat. Jadi begitu mau azan sudah langsung ke masjid. Takbir imam Allah Akbar, kita Allah Akbar di belakangnya 40 hari. Maka itu insya Allah akan selamat dari neraka dan juga sifat munafik. Baik. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang perlu kita garis bawahi adalah hadis tentang masalah sholat sunnah yang afdal dikerjakan di rumah. Ini kalau keburu ya. Sabda Nabi SAW, fa inna afdal salati salatal mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Ketahuilah sholat seseorang itu paling afdal dikerjakan di rumahnya kecuali yang wajib saja. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga sholat sunnah di rumah. Dalam sabda beliau, idza kharajta, ini Nabi SAW berkata kepada Abu Hurairah ya, kalau engkau keluar dari rumahmu, min manzilika, fasalli raka'ataini yamna'uka min makhraji su. Sebelum keluar, sholat sunnah dulu 2 rakaat. Apakah duha, apakah sholat wudu, gitu kan? Karena itu akan menghalangi kamu dari apapun yang buruk di luar rumahmu. Kemudian kata Nabi SAW, wa idza dakhalta ila manzilika fasalli raka'ataini yamna'uka min madkhali su. Dan kalau kau masuk ke rumahmu, maka lakukanlah juga sholat 2 rakaat yang akan menghalangi kamu dari kejelekan yang masuk ke dalam rumahmu. Jadi kita juga mengerjakan sholat-sholat sunnah di rumah ini, kita akan menjauhkan rumah-rumah kita dari kekosongan ibadah ya. Termasuk juga bisa mengajak anak-anak ya. Kalau sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, bapak-bapak pun setelah sholat berjamaah di masjid, masih bisa pulang mengimami istrinya ya. Untuk berjamaah supaya nggak sholat sendiri. Itu diambil dari riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah pada saat selesai sholat, Nabi SAW selesai sholat, ada orang yang datang baru mau sholat sendiri. Dia ketinggalan sholat jamaah. Maka Nabi SAW bilang kepada para sahabat, siapa yang mau bersedekah buat saudaranya ini? Maksudnya berdiri sholat lagi sama dia. Maka Abu Bakar berdiri lalu menemani orang itu sholat.
Jadi walaupun kita sudah sholat wajib, bisa kita temani saudara kita supaya dapat pahala sholat jamaah, tapi kita sudah terhitung sunnah di saat itu. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu juga dalam hadis sahih, beliau seringkali sholat bersama Nabi SAW, sholat wajib di masjid, kemudian beliau pulang lagi ke kaumnya, ngimami lagi kaumnya, ya. Karena di kaumnya belum ada yang bisa jadi imam, beliau imami lagi di situ. Tapi kan di sini Muadz bin Jabal mengulangi sholat wajibnya, karena akan menemani orang lain sholat, ya. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita insya Allah. Tentu ini masih banyak ya sholat-sholat sunnah kalau mau dibahas ya. Karena kita belum bahas sholat duha, belum bahas sholat tahajudnya, belum bahas sholat udu, sholat taubat dan seterusnya. Ini adalah sholat-sholat sunnah yang bisa nanti dipelajari insya Allah pelan-pelan. Kita sudah kasih gambaran umum tadi dan juga kita fokus membahas sunnah rawatib yang disebutkan dalam hadis ini. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Dari pertanyaan yang ke Zoom melalui network sudah saya katakan. Pertama, mohon izin Ustaz pencerahannya mana yang lebih utama, bersedekah dari uang istri dengan membantu membayar hutang suami atau bersedekah untuk program buka puasa di bulan Ramadan? Tentu saja kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu, apakah saya boleh bersedekah dari uang saya buat suami, apakah itu pahalanya besar? Maka ini saya jawab dengan riwayat, ya. Riwayat yang disebutkan dari Zainab radhiyallahu anha, ini adalah istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kebetulan Zainab wanita kaya, nikah sama Abdullah bin Mas'ud orang miskin, suaminya orang miskin. Maka Zainab bilang, saya punya harta yang saya ingin keluarkan. Coba tanyakan kepada Nabi SAW. Kalau boleh saya berikan kepada anda, saya berikan pada anda daripada orang lain. Tapi kalau hukumnya tidak boleh memberikan pada suami, saya akan berikan ke orang lain. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, coba kamu yang pergi tanyakan. Karena kalau Abdullah bin Mas'ud yang nanya kan ganjil gitu. Istri saya mau sedekah boleh nggak ke saya? Gitu kan. Tapi seakan-akan Abdullah bin Mas'ud mengatakan ini hajat kamu tanya aja sendiri. Maka Zainab kebetulan pergi ke rumah Nabi SAW menceritakan itu dan bertemu dengan ada seorang wanita dari Ansar di depan pintu rumah Nabi SAW juga kebetulan punya hajat yang sama. Maksudnya dia wanita kaya, suaminya orang miskin gitu. Boleh nggak dia berikan ke suaminya? Maka ditanyakan kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW mengatakan, ya, sampaikan mereka akan mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan pahala kekerabatan. Ya, jadi boleh memberikan kepada suami, termasuk membayarkan utangnya, ya. Tetapi begini, kalau jangan suka bentrok-bentrokin antara dua ibadah seakan-akan pilihannya ini atau ini, ya, kecuali waktunya bersamaan, ya. Contoh misal tadi, mana lebih baik? Uang saya bayarin utang suami atau saya siap berikan untuk buka puasa Ramadan. Sekarang Ramadannya belum datang, gitu kan? Itu nanti yang dibahas yang sekarang, gitu kan? Itu nanti akan ada itu. Seperti juga ada orang bilang, mana yang lebih afdal? Saya membayar utang Ramadan saya atau saya puasa Senin Kamis? Kenapa dibentrokin? Ya puasa Senin Kamis berjalan, bayar utang selain Senin Kamis. Kan ada Selasa, ada Rabu gitu kan. Jadi tetap mendapatkan pahalanya. Nah ini penting ya untuk dipahami tentunya. Baik, juga dalam masalah bab bayar utang ini Bapak Ibu sekalian, utang itu kita bedain mana utang yang sifatnya harus dibayar cash, kontan, dan mana utang yang dibayar cicilan. Kalau akadnya Bapak Ibu cicilan, maka kewajiban kita adalah pada saat jatuh tempo. Misalnya utang kita 10 juta, setiap bulan 1 juta. Ternyata sekarang jatuh tempo untuk bayar 1 juta yang pertama. Berarti kewajiban kita bayar yang 1 juta. Sisanya boleh kita sedekah. Kan gitu ya. Jadi jangan kena punya utang 10 bulan ini, lalu kita bilang, udah saya nggak usah sedekah, saya kumpulin untuk bayar utang ini. Enggak, itu beda. Sedekah itu akan mendatangkan rezeki, nggak usah khawatir. Justru bisa saja dia penyebab nanti utang kita lunas gitu kan. Nah ini poin untuk digarisbawahi. Dan juga perlu digarisbawahi karena ada singgung masalah utang. Utang ini Bapak Ibu sekalian hanya bagi orang yang memang membutuhkannya. Bukan orang kaya utang ini. Ya. Jangan orang kaya banyak utang. Pakai kartu kredit utang. Ya. Makin kaya makin besar limitnya. Makin banyak utangnya. Jangan ini. Ya. Karena utang itu nggak boleh bagi orang-orang yang punya kemampuan. Ya. Bisa masuk dalam ancaman hadis Nabi SAW, matlul ghani zulm, menunda pembayaran bagi orang mampu kezaliman.
Ya, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar. Jadi nggak boleh kita utang kalau kita mampu, karena kita mampu membayarnya. Bayar aja cash mulia, selesai. Kita meninggal hari itu atau besok, kita sudah tidak ada utang. Karena kata Nabi SAW, bagi orang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Gitu kan? Jadi hati-hati. Dan kalaupun utang, harus diikuti dengan niat ingin membayar. Kata Nabi SAW, siapa yang utang ingin membayarnya, Allah akan mudahkan. Siapa yang utang tidak ingin membayarnya, Allah akan persulit. Bagi kita yang punya harta, punya kesempatan memberikan piutang, berikan piutang. Karena ini keutamanya besar. Kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain, atau memberikan tempo, jatuh tempo, diberikan lagi tenggang waktu, atau memaafkannya, maka dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Jadi sang istri tadi yang bertanya ini, pada saat bayarin utangnya suami, sudah cukup dia dapat tiket untuk nanti di mahsyar, dapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena begitu memang hadisnya. Dan siapa yang mengutangkan orang lain, memberikan jatuh tempo atau memaafkannya, maka dia seperti bersedekah semasa belum jatuh tempo ya. Misalnya tanggal 1 sampai tanggal 30. Maka sama dengan dia bersedekah setiap hari sejumlah itu. Bapak Ibu utangkan orang 10 juta, 1 Januari. Nanti dia akan bayar 1 Februari. Januari 31 hari. Berarti kita seperti setiap hari sedekah 10 juta. Berarti investasinya 10 juta, dapatnya 310 juta pahalanya. Karena kali 31 hari. Kata Nabi SAW, kalau lewat jatuh tempo dan dia berikan tenggang waktu, di bulan selanjutnya, sama dia bersedekah 2 kali lipat. Berarti 20 juta tiap harinya. Sampai orang itu bayar. Kalau dia maafkan, udah saya maafin aja. Selama hidupnya semua pahala, setiap harinya. Ya, sebesar itu. Jadi ini punya keutamaan tersendiri. Ya. Ada lagi? Untuk qobliyah zuhur apakah bisa dilaksanakan langsung 4 rakaat, dan bagaimana qobliyah dan ba'diyah untuk sholat Jumat? Iya, sudah tadi kita jelaskan ya. Jadi qobliyah duhur bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bisa 4 rakaat sekaligus. Ya, kalau 4 rakaat itu mirip dengan mengikuti tata cara sholat malam Nabi SAW. Kalau sholat Jumat yang ada, yang kami tahu ya dalam riwayat tidak disebutkan ada qobliyahnya, tapi yang ada ba'diyahnya. Ya, kalau Jumat, ya kalau orang masuk ke masjid ada sholat tahiyat masjid, iya. Tapi dikhususkan namanya qobliyah Jumat, ini belum pernah ada riwayat tentang qobliyah Jumat. Tapi ba'diyah Jumat ada. Nabi SAW kerjakan ba'diyah Jumat itu 4 rakaat. Kadang-kadang beliau kerjakan 4 rakaat di masjid semuanya, atau beliau kerjakan 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, apabila kita tubuhnya kesiangan, apakah kita perlu kita lakukan sholat qobliyah? Tetap aja. Kita tidur. Tapi uzur ya. Ketiduran bukan sengaja. Kemudian bangun terbit matahari. Tetap wudu, sholat qobliyah dulu baru sholat fajrnya. Ini pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis sahih, beliau pernah dalam satu perjalanan peperangan, kemudian Nabi SAW dan para sahabat istirahat di sebuah sekitar dekat hutan ya. Kemudian tertidur. Dan Nabi SAW tidak bangun dan semua sahabat tidak bangun kecuali ada cahaya matahari yang terpancar ke wajah Nabi SAW. Maka beliau kaget pada saat itu, bangun sudah terbit matahari. Lalu Nabi SAW menyuruh Bilal untuk azan, kemudian sholat sunnatul fajr, lalu sholat fajrnya atau sholat subuhnya. Dan beliau mengatakan sesungguhnya tempat ini semalam dipenuhi oleh syaitan. Ya. Tapi di sini Nabi SAW tetap sholat walaupun sudah terbit matahari. Kita mengenai sholat witir, apabila sebelum tidur sudah sholat witir dan terbangun untuk tahajud, apakah perlu sholat witir lagi? Ya, bagi orang yang sudah witir sebelum tidur, maka tidak perlu witir lagi. Karena kata Nabi SAW, la witraini fi lailah. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Dan Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, kalau witir sebelum tidur jangan anggap itu saya kekurangan pahala, enggak. Karena Nabi SAW pernah tanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kapan kamu witir? Beliau mengatakan sebelum tidur ya Rasulullah. Terus Nabi SAW tanya Umar, kapan kamu witir? Kata Umar, di akhir malam ya Rasulullah, sebelum subuh. Kata Nabi SAW, tunjuk Abu Bakar, orang ini mengambil agamanya dengan kehati-hatian. Lalu ditunjuk Umar, orang ini mengambil agamanya dengan ketegasan. Itu kan menandakan, tidak apa-apa, kita boleh kerjakan. Tapi kalau ditanya mana lebih afdal, tetap lebih afdal di akhir malam. Gitu kan? Jadi kalau sudah witir sebelum tidur, maka tidak perlu witir lagi
ya pada saat menjelang subuh gitu kan. Abu Hurairah juga berkata radhiyallahu anhu, aku diwasiatkan oleh kekasihku Rasulullah SAW agar jangan aku tidur kecuali aku sudah witir dan aku tidak pernah tinggalkan seumur hidupku. Abu Hurairah itu seumur hidupnya selalu sholat witir setelah ba'diyah isya, ya sebelum tidur. Nanti bangun malam tinggal tahajud aja. Baik, tinggal sebuah hukum di sini. Kalau ada orang sudah terlanjur witir malam sebelum tidur, dia terbangun misalnya jam 3. Dia udah sholat tahajud 8 rakaat, masih banyak waktu. Dia ingin witir lagi. Apakah dia masih boleh mengerjakan? Ada pendapat ulama yang membolehkan dia sholat 1 rakaat, niat untuk menggenapkan witir dia yang tadi malam. Kan itu ganjil kan? Nah ditambah 1 rakaat niat untuk menggenapkan, kemudian terbukalah untuk dia witir lagi. Ya, tapi lebih baiknya dia tidak usah witir lagi karena sudah witir. Kalau masih ada jeda waktu yang cukup panjang, bisa kita baca Quran, memperbanyak doa, memperbanyak zikir dan seterusnya. Ya. Afwan, ini jangan semua pertanyaan antum baca. Oh iya. Kalau itu semua sampai besok kita nih. Untuk sholat taubat dan sholat istikharah, apakah ada waktu yang terbaiknya? Kalau sholat taubat, dalam hadis disebutkan, kata Nabi SAW, hadis sahih, ya, tidak ada seorang hamba yang berbuat dosa, artinya kurang lebih ya, tidak ada seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian dia bersuci dengan sempurna, lalu dia sholat 2 rakaat dan dia istighfar kepada Allah, kecuali Allah ampuni. Hadis ini, ya, perhatikan awal lafadznya, tidak ada seorang hamba yang melakukan dosa. Berarti kan dia tidak ada waktu khusus, tapi di saat hamba merasa dia punya dosa, ya dia wudhu lalu dia sholat 2 rakaat istighfar kepada Allah. Kalau sholat istikharah, dia juga boleh kerjakan kapan saja. Tidak bisa kita katakan afdolnya kapan. Yang penting bukan waktu-waktu yang dilarang, gitu kan? Jangan habis subuh sampai terbit matahari, jangan habis asar sampai terbit matahari. Kapan saja. Dan istikharah itu dikerjakan, sebenarnya istikharah itu jalan pintas doa ya. Jalan pintas doa. Jadi kalau kita mau istikharah, itu sangat baik ya. Bahkan para sahabat mengatakan kami diajarkan oleh Nabi SAW istikharah seperti diajarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan sampai pada hal-hal kecil pun diistikharahkan. Cuman yang perlu digarisbawahi, kalau bertemu antara sesuatu pilihan yang baik dan pilihan yang kurang baik, ini nggak butuh istikharah. Pilih yang baik saja. Misal ada seorang wanita mau nikah dengan satu laki-laki baik, soleh, sama satu laki-laki buruk, nggak butuh istikharah. Kalau ketemu antara laki-laki baik sama laki-laki baik, nah baru istikharah, minta petunjuk, gitu kan? Ada orang mau pergi umroh dengan tidak pergi umroh, istikharah untuk apa? Umroh saja, itu kan? Tidak perlu istikharah, karena pasti umroh lebih baik. Pilihannya tinggal di Mekah sama Madinah atau tinggal di Jakarta. Tidak usah istikharah, tinggal aja di Madinah Mekah. Kalau Jakarta sama Paris, Jakarta sama mana, mungkin orang istikharah. Contoh, ya, tonton. Bagaimana menghadapi orang tua yang bilang, kenapa harus sibuk bilangin surga dan neraka? Itu sudah hak prerogatif Allah. Kita harus terima kemanapun nanti Allah tempatkan. Secara makna kalimat ini benar. Allah sudah tentukan iya. Tetapi penentuan Allah itu tidak diikuti dengan kezaliman. Allah tentukan surga bagi seorang hamba karena kepatuhannya. Allah tentukan neraka pada seseorang hamba karena kemaksiatannya. Kan begitu. Jadi perlu dibahas selalu surga neraka, dan para sahabat mengatakan, kami kalau mendengarkan Nabi SAW menceritakan surga neraka, maka kami melihat, kami seakan-akan melihatnya depan mata kami, gitu kan? Jadi memang Nabi SAW sering mengingatkan masalah itu. Para sahabat, para tabi'in, para orang-orang soleh sebelum kita, mereka itu kalau menghadapi peperangan, maka yang mereka jadikan motivasi adalah ayat-ayat atau hadis-hadis tentang surga, tentang bidadari, tentang istana, tentang pakaian-pakaian, kebun-kebun, karena itu motivasinya. Ini sebentar lagi lehernya akan dipenggal orang ini. Kalau bukan itu motivasinya bagaimana? Kan tidak mungkin. Ya, yang membuat orang mau mati di jalan Allah, mau dipotong tangannya, ditusuk badannya, itu nggak gampang kecuali surga. Makanya Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia di perang Badar, di perang Badar dia nggak bisa, dia tidak sempat hadir. Dia dengar di Badar itu ada malaikat datang segala macam ikut peperangan, dia ingin sekali ikut. Maka dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya ada peperangan lagi antara nabimu dengan Quraisy, maka aku akan perlihatkan yang terbaik. Di perang Uhud terjadi 1 tahun setelahnya. Maka dia pun masuk ke perang Uhud, lalu dia berperang. Nah, waktu tersebar berita di kancah peperangan, kalau Nabi Muhammad SAW sudah dibunuh oleh Ibnu Qami'ah, berarti berita bohong tapi ya.
Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Ubadah, dua sahabat ini sangat perkasa. Kuat sekali kalau mereka berperang. Tapi karena dengar Nabi meninggal, mereka duduk di tanah perang Uhud. Di situ di lokasi itu sambil taruh pedang. Mereka kayak putus asa. Lewat Anas bin Nadhr nih. Sahabat Nabi yang tidak sempat ikut di Badar tadi. Dan dia berazam mengatakan, ya Allah, kalau seandainya ada peperangan, kalau seandainya ada peperangan lagi setelah ini, ya, menghadapi Quraisy bersama Nabi, saya akan diperlihatkan yang terbaik. Maka dia lewat. Kemudian Umar mengatakan, wahai Anas, kau mau kemana? Dia bilang, saya mencium bau surga di sana. Maksudnya di Uhud nih, ditunjuk musuh-musuh itu. Kata Umar, tapi kan Rasulullah SAW sudah mati. Maka Anas bin Nadhr mengucapkan kata-kata diukir di buku-buku sejarah Islam dan menjadi motivasi kembali kepada Umar dan Sa'ad. Dia mengatakan kalau Rasulullah SAW mati, maka berdirilah untuk mati bersamanya. Kemudian Anas bin Nadhr terus datang masuk ya ke kancah peperangan sampai terbunuh dan tidak ditemukan kepotongan badannya sedikit pun kecuali jari tangannya. Dan Umar mengatakan kami berusaha mengejar Anas, kami nggak bisa. Apa motivasinya itu? Ya masalah surga, gitu kan? Kalau nggak ada surga, orang mau dicabit-cabit badannya bagaimana caranya? Orang mau tinggalkan ranjangnya pada saat lagi tidur enak. Orang mau nahan haus dan lapar pada saat lagi siang hari, orang puasa misalnya. Orang mau keluarin harta yang dia sukai padahal sebenarnya dia lagi ingin nikmati. Itu butuh motivasi surga semuanya. Supaya kita tidak menipu orang, tidak mengganggu orang, tidak mengambil haknya orang lain, ya harus ada ancaman neraka. Baru kita tidak mau kan gitu. Kalau nggak ada ancamannya susah. Gitu. Iya. Kalau sudah ada perbenturan dalam amalan sunnah, contohnya mau berangkat kajian, tapi suami atau orang tua minta bantuan, mana yang harus didahulukan? Itu wajib. Karena Bapak Ibu, ini udah pasti ibu yang menanyakan, karena ibu masih bisa ikutin online sekarang, gitu kan? Atau bisa penuhi dulu kebutuhan orang tua sama suami, lalu sampaikan baik-baik kalau saya akan hadir pengajian sebentar gitu kan. Jadi lebih cekatan aja selesaikan itu kemudian baru hadir gitu kan. Ada anak, ada saudara yang selama ini membiayai kebutuhan ibunya. Namun setelah berbagi wali saudara ini meminta ganti biaya atas kebutuhan ibunya yang telah dia tuakan. Ini durhakanya luar biasa. Nagih dari ibu sendiri. La haula wala quwata illa billah. Ini karena dia terbina dan terdidik dengan sistem kapitalis. Ya. Ini salah ini. Kapitalis itu memang ajarannya beda sekali sama Islam. Menabung pangkal kaya. Makin banyak nabung, makin banyak save uangnya, maka makin kaya. Islam bilang sedekah pangkal kaya. Ketemu nggak? Nggak bakal ketemu. Satu pelit, satu kasih. Kan nggak mungkin. Islam bilang makin banyak dikasih makin banyak rezekinya. Ada satu rahasia begini. Saya subhanallah setelah coba pelajari kisah-kisah sahabat, terus saya telusuri. Kok Abu Bakar pada saat meninggal, Uthman pada saat meninggal, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubadah, Abdurrahman bin Auf, banyak sahabat-sahabat kaya, itu waktu meninggal Bapak Ibu sekalian. Saya sempat bedah sebulan sekali di Blok M sini kan, serial sahabat hari Sabtu ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau hadir insya Allah Sabtu ini ada nanti bahasan habis duhur sampai asar. Setiap sebulan sekali kita bedah itu. Ini mungkin serial sahabat yang ke-50 sekian seingat saya. Tapi sahabat-sahabat ini pada saat saya pelajari tentang pada waktu mereka meninggal, itu warisan mereka, hitungannya satu ahli waris bisa dapat puluhan miliar. Satu ahli waris, istrinya, anaknya sendiri masing-masing. Jadi bisa ratusan miliar ditinggalkan uang. Pertanyaan sederhana, apakah harta-harta ini hasil tabungan semasa hidupnya? Ini ada satu rahasia luar biasa. Allah kayak bukain ke saya periksa di buku-buku itu ternyata bukan loh. Uang-uang yang ada di gudang-gudang mereka itu datang beberapa hari sebelum mereka meninggal. Karena rutinnya bersedekah. Jadi memang ini butuh keyakinan ya. Keluarkan Allah akan datangkan. Pasti. Makin besar kita keluarkan, makin besar kita dapatkan. Ingat, mau dapat ikan paus pakai kapal tanker. Kalau pakai kail nggak bisa. Kotak amal lewat 2000. Minta kesehatan, minta keturunan, minta keselamatan, minta surga. 2000? Hah? Bagaimana habis? Hah? Bakhil luar biasa. Kalau orang yang sudah biasa sedekah dengan 10.000 rupiah, coba sekarang upgrade 100.000. Coba 1 juta. Coba 10 juta. Coba. Ini resep luar biasa ya. Banyak jemaah yang praktik ini setelah saya sampaikan. Ada yang sampai datang mengatakan kepada saya begini, Ustaz, saya sampai ketagihan dengan sedekah.
Setelah saya keluarkan sedekah itu benar-benar gak masuk akal gitu. Ada yang kemarin haji sama saya juga begitu. Ustaz, saya ini dengarin ceramah antum gak ada uang. Gak ada uang sama sekali. Saya coba resep itu sedekah dan subhanallah betul-betul Allah bukain. Sekarang untuk bayar haji ini saya bisa dapat pendapatan tiap hari dengan biaya haji furoda. Ratusan juta tiap hari bisa masuk uangnya. Itu dari sedekah, gitu kan? Tapi emang kuncinya di situ, nggak bisa. Kalau orang sudah punya pemahaman ini, maka akan selalu bersedekah. Jangankan sama orang lain, orang kerabatnya, apalagi ibunya tadi. Pakai ditagi ibunya itu gimana caranya? Ini luar biasa. Seluruh tubuh dia, tulang dia, otot dia, semua dari asi ibunya. Nggak bisa dibalas jasa kedua orang tua itu. Dan itu salah ya, keliru. Semoga Allah berikan hidayah. Ya. Ini sampai kapan antum baca ini? Selanjutnya, amalan apa dan apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan trauma hati dan kecewa? Karena di sini Siapa yang pernah lihat sakit hati? Anda pernah lihat hatinya sakit? Hah? Itu istilah doang. Itu cuma istilah saja. Oh, saya sakit hati. Nah, siapa yang pernah lihat hatinya sakit? Tidak pernah kan? Begini, Islam datang memberikan kita resep yang luar biasa. Tidak ada dendam, ya. Tidak ada putus asa dalam Islam. Tidak ada kata terlambat dalam Islam. Tidak ada kata terlambat. Semua nikmat yang datang dari Allah supaya kita syukuri. Semua cobaan yang datang supaya kita sabari. Itu poinnya kan gitu. Pahala bersyukur ada, pahala bersabar ada. Perlu digarisbawahi poin penting ya. Sabar dan syukur ini kalau bahasa saya supaya mudah difahami ibarat dua sayap pesawat perjalanan kita. Sayap kanan syukur kalau ada nikmat, sayap kirinya sabar kalau ada cobaan. Ini nggak bisa kalau nggak berimbang ya. Nggak bisa ini. Kalau ada nikmat Bapak Ibu syukur. Tapi kalau ada cobaan keluh kesah, nggak bisa. Nggak berimbang. Atau kalau ada ya cobaan dia sabar, lagi miskin coba, diberikan cobaan dia sabar, begitu dibukain rezeki langsung tidak syukur. Nggak bisa. Ini nggak bisa, nggak berimbang. Ini harus sama-sama balance. Kita harus tahu, ada sunnatullah, ada peraturan Allah yang sudah Allah tetapkan di muka bumi ini agar kita yakin ada Allah dan tujuannya agar kita meraih pahala-pahala yang maksimal. Yaitu semuanya berpasang-pasangan. Ada lapar, ada kenyang. Ya. Ada haus, ada hilang juga dahaganya. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada pagi, ada malam. Ya, gitu-gitu kan. Ada kaya, ada miskin. Ada sehat, ada sakit, ya, ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, ada surga dan neraka. Orang kalau paham tentang sistem ini, kapan dia sakit? Oh ya, memang saya kan pernah sehat. Emang begitu. Di situ ada di saatnya sabar. Bapak Ibu mau teriak-teriak pun tetap aja sakit, kan gitu. Umar bin Khattab memberikan sebuah kata kunci yang luar biasa. Beliau mengatakan, bagi orang yang datang kepadanya ujian, ada orang yang luar biasa, yaitu orang beriman. Dia akan menerima dengan lapang dada. Apapun ujian itu, seberat apapun. Dia bukan lihat orang yang menjadi penyebab dia kena ujian, tapi dia sedang lihat Tuhannya menguji dia melalui orang itu. Anak kita rewel, pasangan kita buat masalah, teman kita berkhianat, apa saja. Ini adalah orang-orang yang Allah datangkan penyebab supaya kita sabar. Kalau nggak datang ini nggak bisa sabar kan gitu. Harus datang ini dulu. Jadi lihat hubungan kita sama Allah lagi uji saya, gitu kan? Maka dia kalau menerima keputusan Allah itu, maka dia akan mendapatkan pahala, dia akan mudah melaluinya, dan dia akan dapat solusinya. Kalau orang tidak bisa terima, keluh kesah, ngamuk-ngamuk, marah-marah, dia akan mendapatkan dosa, karena dia memungkiri keputusan Allah dulu, takdir Allah kepada dia. Kemudian dia sulit melaluinya, karena semua keluh kesah, dan dia tidak akan dapat solusinya. Lalu bagaimana caranya? Misal tadi berbicara seorang wanita bilang suami saya selingkuh. Baik, dia selingkuh, dia melakukan perbuatan zina misalnya, dia berdosa dengan Tuhannya. Ya, selama kita tidak tahu, itu bukan urusan kita. Kalau kita tahu, tugas kita mengingatkan. Ini kenapa dilakukan? Ini haram dalam Islam. Segera taubat. Enggak mau taubat ya sudah. Tinggal istikharahkan. Di sini boleh istikharah. Lanjutkan rumah tangga atau tidak. Ya. Kalau dia baik, Allah akan ubah. Kalau dia tidak baik, Allah akan berikan kita penggantinya. Selesai, gitu kan? Seperti itu. Ini bukan cuma terjadi pada laki-laki, perempuan, bukan cuma perempuan, laki-laki pun begitu.
Ada seorang ikhwah pernah datang kepada saya begitu. Dia serba salah, terlanjur mencintai istri, tapi istrinya selingkuh sama laki-laki lain. Apa yang harus dia lakukan? Dia mau cerai, dia suka. Dia malah sakit hati lah, dia malah lagi bisa sakit lagi kalau perempuan ini pergi sama laki-laki lain. Tapi kalau dia juga mau terima istrinya, dia kebayang laki-laki itu. Tidak ada caranya lain kecuali ikhlaskan karena Allah ingin niat mendakwahi, ya. Kemudian doakan supaya dapat hidayah. Selesai, gitu kan? Kenapa pernah ada sahabat begitu mengatakan, ya Rasulullah, istri saya selingkuh nih. Lalu kata Nabi SAW, tinggalkan. Lalu dia bilang, saya mencintai Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau gitu pertahankan. Pertahankan dengan cara tetap mendoakan kebaikan dan seterusnya, ya. Maksudnya menasehatin dan seperti itulah. Jadi insya Allah tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim. Semua akan ada pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang dia setelah kita nasehatin, kita doakan ternyata tidak mau berubah, nggak usah khawatir. Istikharahkan saja. Jangan, saya tidak bilang cerai ya, tapi istikharah. Karena dalam doa istikharah itu setelah sholat 2 rakaat dan setelah salam baca saja. Tinggal ketik di Google doa istikharah. Di antara potongannya diakhirkan, ya Allah, kalau perkara ini sebutkan dalam bahasa Indonesia boleh. Urusan rumah tangga saya sama suami saya si Fulan bin Fulan. Urusan rumah tangga saya sama istri saya si Fulana binti Fulan misalnya. Baik dalam agama saya, ya urusan agama saya, dunia saya dan akhirat saya mudahkan dan berkahi. Kalau itu buruk dalam urusan dunia saya, agama saya dan akhirat saya, alihkan saya dari dia, alihkan dia dari saya supaya tidak ada penyesalan. Lalu tentukanlah kebaikan dimanapun aku berada dan buatlah aku ridho kepadanya. Itu istikharah. Makanya saya bilang istikharah itu jalan pintas doa. Allahu alam, gitu ya. Masih ada lagi? Terakhir. Ya. Bagaimana kita memperlakukan harta yang kita peroleh dari cara ribawi yang saya lakukan. Khusus masalah riba, Allah sebutkan dalam Al-Baqarah, ya. Surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 275 sampai kurang lebih 282. Kalau orang tidak tahu hukum riba sebelumnya, dia KPR, dia pernah utang, berbunga, tidak tahu hukum. Kemudian sekarang dia tahu hukumnya, ternyata itu haram. Dan masuk dalam salah satu dari 7 induk dosa besar, riba itu ya. Maka dia taubat nasuha, yang lalu tidak ada masalah buat dia. Rumah yang pernah dia bayar, utang yang pernah dia, ini itu semua tidak masalah. Itu jadi halal buat dia. Yang penting setelah dia tahu ke depannya nggak boleh lagi. Tapi kalau dia tahu hukum maka jadi haram semuanya, nggak boleh. Ya. Jadi ini uang riba tidak boleh. Amalan apa yang paling utama bagi orang tua kita yang sedang berpuasa? Terakhir ya. Alhamdulillah. Ini sudah dari sholat sunnah pindah ke amalan orang tua. Tadi sudah masuk suami istri, sudah masuk sakit hati, apalagi habis ini? Nah. Baik, semua orang yang sudah meninggal dunia masih boleh kita memberikan kepada mereka amalan-amalan soleh. Tapi tentu yang paling tepat yang ada panduan dalam sunnah Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis sahih begitu kan, Bukhari Muslim, kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan, gitu kan. Jadi sedekah jariah ini bisa Bapak Ibu cari masjid yang lagi dibangun, ya. Kemudian kita nyumbang di situ dan usahakan setiap kali sedekah semasa kita hidup supaya dapat double pahala. Jangan cuma niat sedekah buat diri kita, sedekah buat kita dan kedua orang tua kita, sehingga dapat pahala sedekah dan pahala bakti sama orang tuanya. Selalu begitu, nilainya 100.000 pun niatkan untuk kita sama kedua orang tua kita. Jadi kita bertiga, gitu. Jadi dapat pahalanya, gitu kan? Maka itu boleh kita sampaikan. Rumah anak yatim, jembatan, gali sumur, bagi Quran, apalah buat pesantren, semua itu selama dipakai fasilitasnya maka namanya sedekah jariah. Ilmu yang bermanfaat. Kalau misalnya tidak harus ilmu agama ya. Kalau ada ilmu agama yang petua-petua yang orang tua kita sampaikan, bagus kita sampaikan, kita sebarluaskan. Susun dalam bentuk buku sebarin atau kita sebarin dalam bentuk lisan misalnya. Atau kalau tidak, mungkin hal-hal mubah yang lain seperti ibu kita pintar masak. Tuliskan sebagai buku resep misalnya. Lalu sebarluaskan. Gratisin aja, bagi-bagi gitu kan. Contoh. Nah itu, atau mungkin ada yang lainnya, mungkin ada ilmu keterampilan, ibu kita Masya Allah sangat rapi dalam menata rumah, kita belajar, kita ajarkan lagi kepada anak-anak kita misalnya, kepada saudari-saudara kita, ini loh cara penatanya begini, ada tamu datang, kok rumahmu bagus benar ya, oh ibu saya dulu ajarin begini-begini, itu kan jadi ilmu bermanfaat.
Atau anak soleh yang mendoakan. Nah ini yang paling mudah sekali ya. Karena setiap saat kita bisa doakan orang tua kita. Di jalan, ya di rumah, kita bisa doakan orang tua kita. Hadis yang lain menyebutkan, juga ada sahabat yang pernah mau umroh atau hajikan orang tuanya yang sudah tidak mampu perjalanan. Riwayat lain ada yang sudah meninggal. Maka Nabi SAW izinkan untuk itu diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Allahu alam. Yang penting adalah kalau orang tua kita sudah meninggal, kita tetap masih bisa berbakti ya, termasuk ziarah kubur. Ya, menziarahi kuburnya ini juga termasuk insya Allah amal yang bisa kita kerjakan. Dan saya sarankan, ini saran saya saja, bagi Bapak Ibu yang Allah mudahkan rezeki, ada uangnya dan rezekinya, selalu saja diumrohkan dan dihajikan orang tuanya, walaupun kita tidak pergi. Kan sekarang semua travel terima badal kan? Ada badal umroh, badal haji. Rutin kali setiap bulan saya sebagai bentuk bakti sama orang tua saya udah umrohin. Ya, setiap bulan. Setiap bulan begitu. Setiap tahun hajikan buat orang tua. Mungkin tahun ini ayah, tahun depan ibu, gitu kan? Begitu terus. Itu dengan badal aja. Nah, kalau badal lebih mudah gitu kan? Allahu alam. Dan pada saat Bapak Ibu punya kesempatan untuk laksanakan ibadah haji umrah, tetap kita kerjakan buat diri kita sendiri. Orang tua kita dibadalkan saja. Karena kita juga butuh tambahan amal soleh. Baik itu saja Bapak Ibu sekalian. Saya harus tutup nih. Kalau tidak, nggak selesai-selesai. Baik, kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghazwa Weekend Festival 2023 Semarang menyambut Ramadan 18 Maret 2023 mulai pukul 9 pagi di Masjid Raya Al-Jabbar, Bandung, Jawa Barat. Dimeriahkan dengan rangkaian acara Bazar Ghazwa Weekend, tato removal, pangkas rambut gratis, cek kesehatan gratis, dan bekam gratis. Dan hadirilah tablik akbar dari Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala, Sabtu ba'da maghrib. Gratis, terbuka untuk umum. Jangan sampai terlewatkan. Sesaat lagi, kita akan menyaksikan program Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Sesaat lagi, kita akan menyaksikan program Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini setelah kajian Ustadz Khalid Basalamah hafizahullah taala, kita berada di acara Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah. Bersama saya Muhammad Yusuf seperti biasa akan memandu kuis bagi-bagi hadiah kepada Anda, bagi Anda semua penonton setia Ghazwa TV atau Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah. Silakan hubungi kontak kami 0811 1330 5353. Saya ulangi 0811 1330 5353. Ketika saya mengatakan Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah, maka passwordnya adalah mulia dengan Islam. Seperti biasa kami telah menyiapkan hadiah untuk Anda yang menelpon dan dapat menjawab pertanyaan dari kami. Silakan hubungi 0811 1330 5353. Alhamdulillah pada hari ini Selasa 7 Maret 2023 kita telah menonton kajian langsung dari Ustadz Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala, yaitu di kajian kitab 80 Langkah Cerdas Agar Selamat dari Siksa Neraka dengan judul Rumah di Surga dengan 12 Rakaat.
Masya Allah. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, dengan mudah kita bisa memiliki rumah di surga. Kita bisa memiliki rumah tersebut dengan hanya membayarnya dengan 12 rakaat di dunia. Masya Allah. Jadi kita dirikan 12 rakaat, insya Allah Allah akan dirikan rumah di surga untuk kita, insya Allah. Masya Allah. Banyak ilmu yang telah kita pelajari, banyak ilmu yang kita dapatkan pada kajian hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu Allah akan memudahkan seseorang ke dalam surga ketika seorang itu menuntut ilmu dan menuju kepada ilmu. Alhamdulillah. Jadi bagi para pemirsa di rumah yang telah menonton kajian Ustadz Khalid Basalamah, semoga ilmunya yang telah didapatkan pada hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan dan bisa menjadikan kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Baik, bagi para pemirsa bisa menelpon kami di 0811 1330 5353. Penelpon pertama terputus, qadarullah. Baik, ada kesempatan untuk Anda semua, silakan hubungi 0811 1330 5353. Sebelum ada penelpon, seperti biasa kami akan informasikan mengenai Yayasan Sedekah Kreatif. Yayasan ini memiliki sebanyak 23 program yang berjalan. Baik, alhamdulillah ada penelpon pertama. Assalamualaikum. Qadarullah, terputus lagi. Sedekah Kreatif memiliki 23 program yang sedang berjalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gazwa bagi-bagi hadiah. Halo. Halo, Gazwa bagi-bagi hadiah. Passwordnya, Bu? Assalamualaikum. Halo, Ibu, passwordnya? Mulia dengan sedekah. mulia dengan Islam. Baik, kita ulangi. Gazwa bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Mulia dengan Islam. Masya Allah. Dengan Ibu siapa dan di mana, Ibu? Ibu Regi di Bandung. Ibu Regi di Bandung. Ya. Baik, Ibu. Silakan Ibu pilih pertanyaannya. Nomor 1, nomor 2, 3, atau nomor 4, Bu? Nomor 1. Ibu fokus via telepon saja. Jadi Oh, iya. volume HP atau TV-nya dikecilin, Bu. Kita fokus iya, via oke, telepon. Ya. Ya. Jadi Ibu tadi pilih nomor berapa, Bu? Nomor 1. Nomor 1, baik. Silakan disimak pertanyaannya, saya bacakan. Target utama bagi setiap muslim adalah Masuk surga, akhirat. target utama adalah masuk surga, Akhirat. akhirat. Itu saja, Ibu. Ada yang lain? Akhirat. Masuk surga dan Akhirat. selamat dari Siksa neraka. Masya Allah, ya. Target utama seorang muslim adalah masuk surga dan selamat dari api neraka. Masya Allah. Ya. Jawaban Ibu tepat sekali. Ibu berhak mendapatkan hadiah dari Gazwa bagi-bagi hadiah. Alhamdulillah. Iya. Silakan Ibu Alhamdulillah. konfirmasi kembali nama lengkap dan alamat lengkapnya ke 0811 1330 5353. Ya, oke. Ya, Ibu, Lewat terima WA kasih. ya, Pak? Iya, via WA, Ibu. Oh ya, oke, makasih. Baik, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah penelpon pertama pada hari ini dari Bandung telah mendapatkan hadiah dari Gazwa bagi-bagi hadiah, dan kita lanjutkan untuk penelpon kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gazwa bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam.
Baik Ibu, sebelum kita lanjut, Ibu fokus via telepon. Jadi suara saya yang ditelepon Ibu, Baik. tolong suara atau volume HP atau TV-nya dikecilin Bu. Baik, sudah Ibu. Halo. Iya loh. Iya Ibu, baik. Gazwa bagi-bagi hadiah. Passwordnya Mulia. Baik, mulia dengan Islam. Baik, Masya Allah. Dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Ibu Ani Sutarti di Bangkalan, Madura. Masya Allah, Ibu Ani di Bangkalan, Madura. Bagaimana keadaan cuaca di Madura, Ibu? Alhamdulillah cerah, Ustaz. Cerah, Ibu ya. Alhamdulillah. Baik, Ibu, silakan dipilih pertanyaannya. Kita memiliki pertanyaan nomor 2, 3, atau nomor 4, Bu? Nomor 4, Ustaz. Nomor 4. Baik, Ibu. Silakan disimak pertanyaannya. Saya bacakan. Sebutkan 3 saja faedah atau pelajaran yang dapat dipetik pada kajian hari ini. Ibu sebutkan 3 pelajaran atau faedah yang Ibu dapatkan dari menonton kajian pada hari ini. Yang pertama apa Ibu? Ustaz. Nomor 1 adalah manfaat dan faedah untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat. Baik, yang kedua? Yang kedua, pahala mengerjakan sunnah rawatib 12 rakaat yang akan Allah berikan dibangunkan rumah di surga. Baik, yang ketiga Ibu? Yang ketiga, mengetahui macam-macam sholat sunnah. Jadi setelah Ibu menonton kajian Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala pada hari ini, Ibu telah mengetahui bahwa dengan 12 rakaat kita mendapatkan rumah di surga. Ya. Baik. Yang kedua tadi bahwa Ibu baru tahu dengan 12 rakaat tersebut kita akan diganjar atau diberikan pahala dan didirikan rumah di surga. Yang ketiga tadi apa Ibu? Mengenal dan lebih mengetahui adanya sholat sunnah sebagai tambahan untuk sebagai tambahan untuk sholat wajib. Baik Ibu, saya tambahkan ya Bu. Okay. Untuk pelajaran untuk kita bersama yaitu menuntut ilmu agama merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Wajibnya ikhlas dalam beribadah serta pelanggaran agama bukan untuk dicoba. Jadi pelanggaran-pelanggaran seperti maksiat itu tidak untuk dicoba. Baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ibu berhak mendapatkan hadiah dari Gazwa bagi-bagi hadiah. Silakan konfirmasi kembali nama lengkap dan alamat lengkapnya ke 0811 1330 5353. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Baik, masih ada kesempatan untuk Anda pemirsa Gazwa TV atau Gazwa bagi-bagi hadiah untuk menelpon ke 0811 1330 5353. Penelpon ketiga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gazwa bagi-bagi hadiah. Sedekah dengan Islam. Mulia. Mulia dengan Islam. Mulia dengan Islam. Baik, Masya Allah. Dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Saya dengan Eva dari Pamulang, Tangerang Selatan. Ibu Eva di Pamulang, Tangerang Selatan. Masya Allah. Betul. Baik Ibu, silakan dipilih pertanyaannya. Nomor 2 atau nomor 3? Bismillah nomor 2, Ustaz. Nomor 2. Baik Ibu, ini
pertanyaan spesial. Jika Ibu bisa menjawab dengan benar, maka Ibu mendapatkan hadiah spesial pada hari ini. Baik. Silakan disimak pertanyaannya. Sebutkan 3 manfaat dan keutamaan menjaga amalan sunnah. 3 manfaat dan menjalankan ibadah sunnah. Iya. 3 manfaatnya dijauhkan dari dosa besar, munafik, kemunafikan, dan satu lagi lebih mengenal, lebih dekat dengan Allah. Lebih dekat dengan Allah, Dijauhi dari kemunafikan. kemunafikan dan dosa besar. Ada lagi Bu tambahannya Bu? Setelah Ibu menonton kajian tadi, apakah Ibu menonton kajian hari ini dari Nonton. awal sampai akhir? Iya, tonton. Masya Allah. Tentu Ibu bisa menjawab. Ada tambahan Ibu jawabannya? Yang tadi sih kayaknya kemunafikan, Iya. dijauhi dari dosa besar, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja Masya sih, Allah. Ustaz. Tadi kajiannya judulnya apa Ibu? 12 rakaat. 12 rakaat rawatib, 12 rakaat salat sunnah. Setelah kita melakukan 12 rakaat tersebut, kita dapat apa Ibu? Ganjaran pahala lebih besar. Allah akan membangunkan Membangunkan rumah di surga, betul. Masya Membangunkan Allah. rumah di surga. Membangun rumah di surga. Baik. Iya. Ibu berhak mendapatkan hadiah pada hari ini. Alhamdulillah hadiah spesial Ibu bisa dapatkan. Dan konfirmasi kembali nama lengkap dan alamat lengkapnya Ibu ke Iya, terima 0811 133055353. Sama-sama Ibu. Jangan lupa Iya, kode posnya. Ya, jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyak Ibu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita telah mendapatkan pemenang pada hari ini, yaitu 3 orang pemenang di acara Ghazwa bagi-bagi hadiah yang disponsori oleh Sedekah Kreatif. Sebelum menutup, kami informasikan Sedekah Kreatif memiliki 23 program yang sedang berjalan, yakni diantaranya adalah Lajis. Lajis ini makanan siap santap yang selalu kita edarkan, kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan setiap hari Jumat. Bagi para pemirsa di rumah yang ingin ikut serta dan mencari pahala melalui program ini, silahkan hubungi Sedekah Kreatif di 0811 1330 1414 atau 1313. Anda bisa bersedekah, berdonasi untuk program-program sedekah kreatif yang kami jalankan. Ada juga program motor dai, umroh gratis, dan buka puasa sunnah. Nah, itu buka puasa untuk Senin, Kamis, dan Ayaumil Bid, yaitu bentar lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan, di mana ini adalah ajang untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya, dan silakan Anda berdonasi di Sedekah Kreatif. Selanjutnya adalah Uhud Tour. Bagi Anda pemirsa di rumah yang ingin berangkat umroh bersama Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullahu Ta'ala pada tahun ini, tepatnya pada bulan April, yaitu keberangkatan di bulan April tanggal 10 selama 17 hari, yaitu di paket umroh gold iktikaf bersama Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullahu Ta'ala. Ada juga paket umroh bronze. Ada juga ini paket umroh bronze sama. Keberangkatannya itu selama 17 hari dan di tanggal 10 April. Ada juga di tanggal 5 April, yaitu selama 22 hari. Ini paket umroh akhir Ramadan plus Aqsa. Masya Allah, ini kita umroh di bulan Ramadan sekalian jalan-jalan ke Aqsa. Masya Allah, ini 22 hari bersama Ustadz langsung. Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Bagi Anda pemirsa di rumah yang ingin berangkat umroh,
silakan hubungi Uhud Tour atau kepoin IG Uhud Tour atau langsung hubungi ke admin Uhud Tour 0811 1330 4040. Ada juga umroh gold awal Syawal, yaitu di tanggal 23 Aprilnya. 23 April. Nah, ada juga kami informasikan mengenai Ajwad Resto. Ajwad Resto, restoran yang kita ketahui bersama yang ada di Jalan Condet Raya nomor 50 Jakarta Timur. Bagi para pemirsa di rumah yang ingin menikmati masakan-masakan Ajwad Resto, silakan hadir atau datangi ke Jalan Condet Raya nomor 50 Jakarta Timur. Dan di hari Sabtu Ahadnya kita menyediakan sarapan pagi di pukul 7 sampai pukul 9. Ada juga Ajwad Store, ini bersamaan satu gedung dengan Ajwad Resto. Nah, Anda bisa menikmati masakan Ajwad Resto sekalian belanja di Ajwad Store. Nah, baju yang saya pakai ini adalah baju desain Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala, dan Anda bisa memilikinya dengan membelinya di Ajwad Store. Ada juga Mawaddah Indonesia, media ta'aruf yang sesuai syariat, syar'i tentunya. Bagi Anda pemirsa di rumah yang ingin memiliki atau mencari pasangan yang halal, bisa mendaftarkan diri di Mawaddah Indonesia. Dan kami tidak lupa juga memberitahukan kepada Anda bahwa pada tahun ini Adafam akan buka kembali dan menyediakan hewan kurban yang berkualitas untuk Anda berkurban pada tahun ini. Dan silakan kepoin IG Adafam, dan kami akan buka lagi di tahun ini insya Allah. Dan kami akan kabari Anda melalui media sosial kami, yaitu IG Adafam. Masya Allah. Baik, demikian informasi yang kami sampaikan pada hari ini. Saya Muhammad Yusuf beserta kru yang bertugas mundurkan diri. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu, dan semoga apa yang kita dengarkan dan kita pelajari pada hari ini kita dapat implementasikan dalam kehidupan kita, menjadikan kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gazwa bagi-bagi hadiah. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Gazwa Bagi-Bagi Hadiah. Mulia dengan Islam. Hanya di Gazwa TV, media dakwah masa kini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Gazwa Bagi-Bagi Hadiah. Mulia dengan Islam. Hanya di Gazwa TV, media dakwah masa kini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Gazwa Bagi-Bagi Hadiah. Mulia dengan Islam. Hanya di Gazwa TV, media dakwah masa kini. Gazwa Weekend Festival 2023 Semarang menyambut Ramadan 18 Maret 2023 mulai pukul 9 pagi di Masjid Raya Al-Jabbar, Bandung, Jawa Barat. Dimeriahkan dengan rangkaian acara Bazar Gazwa Weekend, tato removal, pangkas rambut gratis, cek kesehatan gratis, dan bekam gratis. Dan hadirilah tablik akbar dari Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala, Sabtu ba'da maghrib. Gratis, terbuka untuk umum. Jangan sampai terlewatkan.